Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok C ingin menjelaskan PPT dari bisnis kami yang bernama Flavor Fest. Perkenalkan, nama saya Cindy Cornelia Sustarli. Nama saya Raken B. Wijayanto. Nama saya Sheila Lamanda Tasya. Nama saya Renata Sugarda. Yang pertama yaitu ada ringkasan eksekutif. Bisnis frozen food ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar akan makanan praktis dan tahan lama. Fokus utama adalah menyediakan berbagai jenis makanan beku berkualitas tinggi, termasuk makanan siap saji, sayuran beku, dan daging olahan. Yang kedua yaitu deskripsi bisnis. Jenis bisnisnya yaitu toko online menjual produk fisik berupa frozen food atau makanan beku. Keunikan dan keunggulannya yang pertama yaitu produk original dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu sistem restock dan PO yang efisien. Yang ketiga harga kompetitif. Yang keempat produk tahan lama, dan yang terakhir yaitu praktis dalam menyajikan makanan. Target pasar kami yaitu seluruh kalangan. Selanjutnya yaitu ada analisa pasar SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Makanan bisa bertahan lama jika disimpan dengan baik di kulkas, memudahkan konsumen dalam mengolah karena cukup digoreng saja. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Mudah rusak dan tidak tahan lama jika tidak disimpan dengan baik. Produk berisiko rusak saat pengiriman atau pembelian jarak jauh. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Banyak dicari terutama oleh konsumen yang tidak bisa memasak. Pengolahan yang praktis dapat membantu konsumen yang ingin menghemat waktu. Yang keempat yaitu adalah threats atau ancaman. Banyak kompetitor yang menawarkan berbagai macam frozen food produk tiruan dengan kualitas di bawahnya mematok harga lebih murah. Selanjutnya ada model bisnis. Pendapatannya kita dapat dari penjualan melalui platform e-commerce, program diskon atau cashback. Struktur biayanya ada biaya pembelian bahan makanan, biaya pengemasan makanan, biaya pemasaran dan promosi, biaya operasional dan pengiriman. Strategi pertumbuhannya ada pengembangan produk, meningkatkan pemasaran digital, memperluas jenis produk yang dijual. Manajemen dan tim. Manajemen kami terdiri dari profesional berpengalaman di industri makanan dan pemasaran. Struktur tim mencakup CEO bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bisnis. Ada juga COO mengawasi produksi dan distribusi. Ada CMO juga mengelola strategi pemasaran dan penjualan. Tim produksi bertugas bertanggung jawab atas proses pembuatan dan pengemasan produk. Tim distribusi bertugas mengelola logistik dan pengiriman produk. Strategi pemasarannya kami pakai strategi promosi melalui media sosial dan e-commerce, kerjasama dengan supermarket dan minimarket lokal, penawaran diskon dan paket bundling untuk menarik pelanggan. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Yang pertama ada asumsi. Jumlah paket terjual per bulan 200. Lalu harga jual per paket ada 30.000. Biaya tetap per bulan yaitu 5 juta rupiah. Lalu biaya variabel per paket yaitu 10.000. Perhitungan total pendapatan sama dengan 200 kali 30.000 sama dengan 6 juta. Lalu ada total biaya variabel yaitu ada 200 kali 10.000 sama dengan 2 juta. Lalu ada laba kotor 6 juta dikurangi dengan 2 juta sama dengan 4 juta. Lalu ada laba bersih 5 juta dikurangi 4 juta sama dengan 1 juta. Selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Risiko yang pertama ada kualitas produk. Rentan terhadap perubahan kualitas jika tidak disimpan pada suhu yang tepat. Lalu ada kesalahan logistik. Proses distribusi yang tidak efisien atau gangguan selama pengiriman dapat menyebabkan produk mengalami penurunan kualitas. Yang ketiga ada pesaing pasar. Pasar frozen food sangat kompetitif dengan banyaknya pemain yang menawarkan produk serupa. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Bisnis frozen food harus mematuhi berbagai peraturan terkait keamanan pangan
yang diberlakukan oleh badan pengawas seperti BPOM. Lalu yang kelima ada manajemen stok. Manajemen stok yang buruk bisa mengakibatkan produk kadaluarsa dan kerugian finansial. Lalu kita ada mitigasi. Mitigasi yang pertama, kualitas produk. Lakukan prosedur penyimpanan yang ketat. Yang kedua, kesalahan logistik. Bangun hubungan yang baik dengan penyedia jasa logistik yang handal. Pastikan proses pengiriman dilakukan dengan cepat, menghindari penurunan kualitas produk. Yang ketiga ada pesaing pasar. Lakukan riset pasar. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Selalu update dengan peraturan terbaru dari badan pengawas seperti BPOM. Pastikan semua produk mematuhi standar keamanan pangan. Yang kelima, manajemen stok. Gunakan sistem manajemen inventaris yang efektif untuk memonitor stok dan tanggal kadaluarsa produk. Di sini ada milestone kunci, 6 bulan meluncurkan website dan platform e-commerce, 2 bulan mencapai 10.000 pelanggan, 18 bulan memperluas jenis produk yang dijual, lalu 24 bulan membuka toko fisik pertama di Jakarta. Rencana pengembangan jangka panjang. Yang pertama, mengembangkan aplikasi mobile, kedua, memperluas ke pasar Asia Tenggara, dan yang ketiga, meluncurkan lini produk eksklusif. Lalu ada rencana penggunaan dana, 40% pengadaan stok produk, 30% pemasaran dan promosi, 20% pengembangan platform dan teknologi, 10% biaya operasional dan logistik. Lalu yang terakhir ada dukungan pertumbuhan bisnis. Dana untuk memperkuat fondasi bisnis. Yang kedua, meningkatkan penetrasi pasar, dan yang ketiga, mendukung ekspansi produk dan layanan. Selanjutnya ada rencana penggunaan dana, yaitu rencana penggunaan dana 50% pengadaan stok produk, 20% pemasaran dan promosi, 10% pengembangan platform dan teknologi, 20% biaya operasional dan logistik. Kemudian ada dukungan pertumbuhan bisnis, yaitu menjalin hubungan baik dengan customer, mengetahui kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas, dan dana untuk memperkuat fondasi bisnis. Oke, jadi ini website kita, berandanya dan nama brand kita, Flavor Fest. Terus ada penjelasannya juga Flavor Fest menyediakan berbagai macam makanan dan cemilan beku yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas. Scroll. Ini ada beberapa menu kita yang kita jual dengan harga yang berbeda-beda dan varian yang berbeda-beda. Next. Ini menjawab pertanyaan yang sering didapat. Jadi yang paling sering ditanya itu produknya tahan berapa lama. Semua produk itu tahannya berkisar 1-2 bulan tergantung cara penyimpanan. Tapi saran dari kami, produk itu segera dikonsumsi atau simpan di freezer supaya nggak cepat basi. Terus ada beberapa macam jenis makanan. Kami menjual berbagai macam cemilan dan makanan mulai dari beberapa jenis risol, cireng, olahan ayam, olahan ikan, olahan daging, dan sebagainya. Di bawah ada kontak kita, bisa diklik di bagian WhatsApp atau Instagram. Nantinya ada admin yang bakal melayani kalian dan menawarkan berbagai macam metode pembayaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.